komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Teman-teman, ini aku mau mulai masuk ke dalam ya guys ya. Semak-semaknya tinggi banget ini. Semak-semak, ada pohon serai juga. Lumayan tuh bisa buat masak. Hah? Suara apa itu? Monyet-monyet banyak banget tuh. Apa nggak ada orang gitu ya? Sama sekali sepi banget nih di sini teman-teman. Nih lihat nih, pohon yang tingginya kayak gini, bukan pohon ya, maksudnya semak-semak. Kalau tingginya kayak gini tuh biasanya rawan dengan binatang melata ya, kayak ular gitu kan, sama ular, tikus, kadal gitu. Tuh. Karena aku pernah juga ngelewatin situ, bahaya. Nih guys, katanya kalau udah ketemu gundukan gini kita suruh naik. Coba ya kita cari dulu tempatnya. Wow, banyak banget ini gundukannya nih. Mataharinya tuh bagus banget kan, warnanya orange, berarti tandanya ikutin arah matahari katanya warga yang di bawah tuh. Oke, langsung aja aku turun. Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Astagfirullah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga. Nah guys, jadi aku tuh ada di hutan ya. Dan ini tuh deket sama sekolahan. Kelihatan nggak gentengnya? Apa tuh? Kaget saya. Adonan. Nih. Nah di situ tuh ada genteng, kelihatan nggak? Coba. Nih ya. Kalau ini aku zoom ntar pas ininya. Nah sekolahan itu tuh udah terbengkalai dari tahun 2007 teman-teman. Dan memang lokasi ini tuh deket banget sama pemukiman warga. Deket banget ya. Jadi aku harus ngelewatin pemukiman dulu. Habis itu setelah ngelewatin pemukiman, aku masuk ke jalanan sepi yang dimana itu ada hutan gitu kan. Dan tadi juga kalian bisa lihat ya, aku sempat jalan dulu untuk nemuin lokasi ini. Karena akses jalannya tuh kayak ketutup gitu loh teman-teman. Ya, nah aku spill sedikit nih ya, biar kalian paham. Jadi dulu tahun 2007 ini sekolah tuh aktif banget ya. Sekolahnya anak-anak SMA teman-teman, aktif banget. Dan kampung ini tuh memang sekolahnya agak dihimpit dengan hutan-hutan gitu teman. Dan kalian tahu nggak yang lebih parahnya lagi? Di tempat ini tuh kayak udah nggak asing banget sama yang namanya gangguan-gangguan gitu loh teman-teman. Di tempat ini tuh dari tahun 2007 ya. Nah makanya siswa nih yang ada di sekolah ini tuh sering banget kerasukan massal, sering banget teman-teman ya, sering kerasukan massal. Bahkan ada juga yang beberapa muridnya itu sempat sampai meninggoy juga ya, dan katanya yang murid-murid meninggoy itu tuh meninggoynya nggak wajar gitu, nggak wajar. Dan ada beberapa temen katanya yang ngeliat si arwah, ada si ini Titi kata gitu kan. Titi itu yang meninggoy katanya, karena si Titi ini meninggoynya nggak jelas kenapa gitu.
Jadi mereka tuh kayak dihantuin gitu sama sosok Titi itu. Dan pokoknya kerap banget dah kerasukan gitu teman-teman ya. Dan sampai akhirnya sekolah ini tuh ditutup gitu, karena saking banyaknya kasus kerasukan terus menerus, gak udah hampir setiap bulan. Jadi setahun itu udah banyak banget, setiap setahunnya udah berapa kali gitu kan. Nah, konon katanya si Titi itu meninggalnya gara-gara dia tuh dicekokin minuman gitu loh teman-teman, sama cowoknya sendiri ya. Dan kalian tahu nggak dicekokinnya di mana? Di sini nih. Cekokin minuman gitu loh teman-teman, sama cowoknya sendiri ya. Nih di sini nih. Dulu ini tuh pohon-pohon gede nih. Di sini pohon-pohon gede. Sebelum pohon itu tuh sempat dipotong gitu atau tebang. Dia dicekokinnya di situ sama pacarnya pas pulang sekolah. Dan dia itu bukannya pulang, malah nungguin si cowoknya itu. Dia nungguin cowoknya di pohon gede ini sendirian. Suara apa? Astagfirullahaladzim. Dan kalian tahu nggak kejadiannya? Setelah dicekokin, dia tuh langsung dipakai teman-teman rame-rame sama temennya si cowoknya. Itu penyebab meninggalnya si Titi itu tadi. Dan akhirnya arwahnya tuh kayak nggak tenang gitu, dan dia selalu mengusik teman-teman yang lain atau murid-murid yang masih hidup di sekolah ini. Sampai ada yang kerasukan juga gitu. Sebelum sekolah ini ditutup pada tahun 2007 ya. Nah, setelah ditutup ini udah nggak ada lagi akses warawiri gitu. Orang-orang di sini udah nggak ada yang warawiri lagi. Astagfirullahaladzim. Kalian bisa lihat kan tadi kanan kiri jalanan aja udah penuh dengan sampah dedaunan gitu. Karena udah rapet, udah nggak diiniin sama hembusan manusia lagi gitu. Makanya kedatangan aku ke sini itu untuk menguak tentang misteri itu. Kenapa si Titi itu masih suka ngegangguin salah satu warga yang lagi lewat mencari kayu bakar, kemudian lewat mau ke kampung sebelah gitu kan. Kenapa dia masih suka ngegangguin itu tadi teman-teman. Oke, sebentar. Aku lapar nih teman-teman ya. Bentar lagi juga mau maghrib. Jadi aku minta izin buat masak dulu ya teman-teman ya. Tuh kan? Kampung sebelah udah bunyi-bunyian. Siapa itu? Ayo, jatuh. Hantu. Wow. Soalnya aku udah dikasih tahu ya, di sini tuh emang iseng banget. Paling kalau ketemu hantu si Titi ya. Titi. Lu tuh ya mati orang. Udah dia yang berbuat, orang yang menanggung akibatnya gitu kan, jadi sekampung kena teror. Biasanya tuh kayak gini tuh korin yang nggak tenang. Jadi namanya manusia kalau matinya nggak tenang tuh nggak tenang gitu ya. Korinnya pasti kayak gentayangan gak jelas gitu loh, sampai dia ngedapetin keadilan ya, apa yang dia mau gitu. Wow, menu hari ini adalah bakwan goreng. Kita akan goreng guys. Nah, masukin ya. Aduh, suara petir. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau denger azan gini tenang teman-teman, tenang. Bismillah. Guys, kita goreng ini dulu, habis itu kita sholat ya guys ya. Ini waktunya diangkat. Oke. Lalut ya. Tapi katanya nih teman-teman ya, si Titi itu tuh ngegangguin orang tuanya juga tahu. Sampai sekarang. Cuman aku nggak tahu ya orang tuanya itu di mana. Tapi kata si netizen yang ngasih tahu aku lokasi ini tuh orang tuanya sering digangguin, bahkan sampai kayak depresi gitu loh, karena kan namanya Titi itu anak kesayangan ya. Terus dia suka berhalusinasi ngedenger suaranya Titi gitu, kayak manggilin mama katanya gitu loh. Titi sakit mama gitu, pokoknya nggak jelas lah. Cuman karena penasaranku tinggi sekali gitu ya, jadi aku langsung aja ke lokasi ini. Nanti untuk kelanjutannya barangkali bisa ketemu sama orang tuanya Titi ya. Kalau nggak ketemu ya udah, berarti kan belum berjodoh. Oke, aku udah selesai makan dan aku mau sholat maghrib dulu ya, karena ini udah mau gelap gitu sebentar. Nah, emang kalau di gunung tuh ada tekniknya teman-teman, namanya kita ambil punya air sedikit doang. Kapan lalu tuh aku pernah kasih tunjuk ke kalian ya di video sebelumnya. Cuman ini aku belum bisa kasih tunjuk lagi karena aku ngejar waktu ya. Kalau ngasih tunjuk kalian kan agak susah, repot. Ntar aku spill aja kapan-kapan.
selesai. Banyak banget laron ya. Jadi kan kalian dari kemarin bingung ya, akhirnya kalau di hutan gini gimana sholatnya, ya begini aja sholatnya. Ini namanya juga di hutan guys ya. Airnya nggak harus banyak-banyak, pakai sebotol aja gitu, botol, karena kan Arjun Arjun namanya juga. Nih banyak banget kan suara-suara tadi, kalian denger nggak? Terus kalau sholatnya di tempat kayak gini tuh teman-teman ya, rasanya tuh kayak nano-nano gitu. Rasanya tuh kayak nano-nano sholat di tempat kayak begini. Kayak makin was-was, tapi yaudahlah, namanya juga tempat-tempat kayak gini agak cuek aja gitu. Apalagi di ujung sono ujung sono kan tempat sekolahan ya, yang terbengkalai itu ya. Jadi tadi tuh pas aku sholat kayak ngedenger sesuatu gitu, cuman aku berusaha untuk tetap fokus aja gitu kan, namanya banyak gangguan, kita harus tetap fokus satu tujuan. Asik tuh. Yaudah aku copot dulu, beresin dulu ya, ganti jilbab, nanti kita langsung bangun tenda ya teman-teman. Mungkin di dekat sini aja, kalau emang akses ke sekolahan bisa ntar kita ke sono, tapi kayaknya nggak bisa deh, soalnya tuh di situ banyak semak-semak gitu loh, nih kan, ini semak-semak, terus harus ngelewatin itu yang apa sih namanya tuh, kayak lubang apa sih, apa ya, parit atau apa gitu, agak dalam lubangnya gitu, takutnya nggak bisa naik lagi aku ntar gitu teman-teman. Siapa itu siapa ya? Kok kayak ada yang berdiri tuh, itu teman-teman, gak salah ya, kayak ada yang berdiri loh. Hilang, tapi langsung hilang. Merinding ya, merinding. Kalian pernah nggak teman-teman ketika lagi camping nih, pas lagi camping tidur terus kayak ngerasain eksistensi dari makhluk lain gitu? Coba kalau di sini ada yang pernah camping, komen. Dulu aku pernah teman-teman ya camping, terus di sekeliling tenda aku tuh pas tengah malam jam 1 itu kayak ada anak kecil yang muter-muter lari-lari gitu loh. Terus aku pikir ada pengunjung lain kali ya di pantai gitu. Pas aku tengok, wah hujan lebat, masa iya ada pengunjung? Ternyata nggak ada siapa-siapa teman-teman. Dan ini kasusnya sering banget terjadi pas aku lagi di tempat-tempat kayak gini nih, sering banget terjadi ya. Minum dulu lah. Bismillah. Kayaknya mau hujan teman-teman. Kalian dengar sesuatu nggak? Nih ya, aku cek. Jadi si siap, kalau kayak gini
Oh, kelihatan jelas banget nggak tuh teman-teman? Kelihatan jelas banget. Si netizen yang ngasih tahu aku itu loh. Aku buka dulu. Tuh. Oh, katanya tuh kalau ada yang kayak datang ke sini nih. Pernah tempat ini tuh dipakai explore gitu loh sama YouTuber juga katanya ya. Horor. 3 orang ya. Terus si salah satu temannya itu pulang-pulang dari sini langsung kayak trauma besar gitu dia, katanya netizen yang di sini bilang, setelah ngelihat si sosok cewek itu yang namanya Titi itu yang udah meninggal itu kan. Nah pas tidur dia tuh katanya sempat dipegang kakinya, ditarik-tarik gitu. Oh, mungkin kalau menurut aku ya, karena dia belum pernah ngalamin yang excited banget. Pas dia lagi tidur nih bertiga nih sama teman-temannya itu, YouTuber itu, diganggu lah tuh salah satu temannya, terus ketakutan dan mungkin kena mental kali ya. Mungkin dia belum pernah mengalami hal itu makanya sampai kena mental, kalau menurut aku sih gitu ya. Cuman kalau aku pribadi, karena aku udah sering ngalamin hal-hal kayak gitu ya, namanya kita berada di tempat kayak gini dan entitas mereka tuh wow gitu kan. Tapi aku nggak lupa, aku pasti bawa tasbih karomah sama garam ruqyah. Jadi kalau garam ruqyah Ashifa ini kalau udah kepepet banget nih, pasti aku taburin di sekeliling aku nih, kanan, kiri, belakang, depan, itu buat pagar. Jadi mereka nggak bisa ngelewatin tenda aku gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau gunanya tasbih karomah kan kalian udah pada hafal ya. Jadi biasanya aku pakai buat pagar diri. Kalau misalkan energi aku tuh udah benar-benar habis dan aku rasa aku udah nggak kuat untuk melanjutkan atau pusing, aku harus pakai tasbih karomah itu untuk cepet-cepet aku kalungin di leher. Itu gunanya buat pagar diri aku, sehingga nggak bisa dimasukin sama sosok-sosok lain atau diganggu sama sosok-sosok lain, karena si tasbih karomah itu tuh ada sinergi positifnya ya, yang mungkin orang awam itu kurang paham ya mengenai sinergi dan energi itu teman-teman. Kalau orang-orang yang tahu pasti udah paham itu gitu teman-teman. Dan memang aku sengaja belum aku pakai dulu karena aku mau ngelihat eksistensi dari mereka, dari makhluk-makhluk di sini itu. Dan terutama yang aku tuju tuh si sosok si Titi itu, si Titi ya. Tadi udah 3 kali berarti aku ngedengar suara nangis, orang nangis gitu kan. Habis itu nggak lama kayak suara kayak manggil gitu loh, kayak suara manggil ya. Suara manggil pas aku sholat dari arah ujung sekolahan situ, kayak dia tuh manggil gini nih, kayak kak kayak gitu tuh, kak kayak gitu loh. Cuman aku langsung Allah berkabir alhamdulillah kasyirah. Pokoknya fokus aja deh gitu. Soalnya kalau misalkan aku terlalu mendengarkan, mengikuti arah suara itu, takutnya malah ngeheng. Jadi kekuras tuh energi aku karena shock tadi. Emang mereka tuh paling demen banget ganggu kalau pas sholat teman-teman. Ya aku sengaja nggak nampilin ke kalian pas kemarin lagi sholat itu, gangguannya emang kayak gitu, dan itu ngulur waktu pas lagi sholat terus diganggu ya kali gitu kan. Nih aku tadi bawa sendal sama bawa itu biar enak gitu. Oke. Aku mau tunjukin hutan di sini. Nih teman-teman, ini pemandangan kita malam hari. Malam hari. Ih, merindingnya, Bo. Oh, apa itu? Nah, di sini nih sekolahannya di belakang situ tuh. Ih, nggak bisa ke situ itu teman-teman. Semak-semak soalnya. Semak-semak dia. Ini nih. Ini bekas bakar-bakar. Ini kayaknya bekas bakar-bakar si 3 pengunjung itu deh, yang explore itu di sini. Ya. Tuh. Kan ada bekas abunya kan? Bekas
abunya. Terus juga suara apa itu? Kok kayak ada suara orang mandi ya? Hah, suara air, tapi kan di sini nggak ada WC. Adanya di sekolahan sana, noh, di sana. Kalian dengar nggak? Coba kalau kalian dengar komen deh. Kayak suara giur gitu. Seriusan. Ini apa lagi? Apa coba? Pohon yang berakar itu ya? Oh, pohon berakar kali ya? Tuh, berserabut, berakar. Astagfirullahaladzim. Nah, ini juga nih. Oh, ya. Aduh, merinding. Hey. Jadi teman-teman, kita kan ngeliat ya di sini ada abu bekas bakar-bakar. Ini belum lama sih kayaknya ya. Bukan suara tokek. Aduh, serem sih. Bekas abu, di situ juga ada abu tadi. Dan ini emang abunya kayaknya nggak lama ya, belum lama ya. Belum lama ya. Bekas orang kayaknya. Tuh, hutannya. Kalau di kamera kenapa awannya terang ya? Padahal ini udah gelap.